Ya, diminum lagi. Ratsukinnya sudah. Udah spray ya, langsung ya. Ini mau main HP apa diobatin? Ya. Tuh, maskernya nggak usah. Nah, ini yang disemprot matanya. Ya. Bangun. Ini biasanya tidur. Nah, ya. Ayo, nak saya. Yuk. Mas. Ya, oke. Kita tes ya. Ya. Lepas. Rem. Ya. Kita jangan nangis, Nak. Nanda. 1, 2, 3. Nah, ibu duduk aja, ketinggian. Nah. 1, 2, 3. Nggak mau. Ya, Nggak mau, udah nggak mau. 1, 2. Nggak mau. Udah biarin dulu, biarin. Duduk aja, nanti dia melek di atas aja. Nah. Udah, nanti ambil dulu. Lepas. Nggak kena. Nah, udah. Jadi. Saya. Nggih. Rapet teh. Tak digerakan aja. Bentar. Adik angis adik. Perih ya. Oke. Oh, dapat ini. Udah. Layak. 1, 2. Ini yang satunya. Ya. Ya, udah semua. Jadi banyak sekali pertanyaan mengenai apakah ROP itu bisa disembuhkan. Itu banyak sekali pertanyaan yang muncul di YouTube-nya Raffi Rafael. Balapan nangis, ayo. Ayo, balapan nangis, ayo. Adik lo menengah. Akila mumpung nak barengannya, ayo sekalian nangis, ayo. Ya. Biasanya gak rewel kok, sekarang rewel. Ya. Maunya nggak kesini udah daftar Tian itu nggak kesini, udah daftar sama mbahnya itu 2 orang cancel, terus Dea sama itunya cancel 2 orang, 4 orang kan jadi. Nah makanya kan nanti kalau daftar lagi kan ya istilahnya apa ya, kalau bisa dibilang itu kalau udah sering cancel gitu daftar lagi ya kita nomor sediakan, jadi yang mana yang serius dulu. Kalau sering cancel saya tolak gitu akhirnya nanti. Takutnya kan sudah dihitung-hitung gitu kan Mas. Iya, pasiennya kan sudah saya kapasitasnya kan sudah nih. Kalau udah penuh saya Baru cancel harinya. saya bikin hari yang lain. Tapi kalau yang sering cancel seperti ini, katakanlah ada yang daftar tetap saya masukkan.
jagai apa? Jagai cancel kayak gini. Cancel lagi. Ya, Kasihan yang sudah diundur. kasihan yang sudah nanti loh, saya dapat jadwalnya kapan gitu loh ya. Iya. Kan? Bener di sini nggak perlu antri ya, cuman kan hitungannya kan kapasitasnya kita sesuaikan. Kalau sudah penuh ya kita ganti harinya ya. Ya Pak Satpol ya. Nah, gitu. Jadi nggak boleh ada kerumunan. Ini Pak Satpol ini juga berobat ke sini. Jadi ada yang ngawasin juga gitu loh. Enggak ya? Enggak ya? Ibaratnya ini orang minta tolong kok ditolak ya? Nah, dirinya sendiri juga ini ngalami ya, minta tolong saya tolak gimana Pak? Ya sakit hati. Sakit hati ya. Kemarin ada yang saya suruh pulang gitu aja sakit hati Pak. Nah, janjian sama saya jam 9, datangnya jam 10 kurang 10. Nah, pasien udah mau pulang semua dia baru datang. Nah, terus saya bilang, "Duh, janjian sama saya jam berapa?" Jam 9. Sekarang jam berapa? Jam 10 kurang 10. Terus yang salah siapa? Ya kan? Ya sudah, gak kerasa salah. Nah, tak bilang kalau mau ya Sabtu jam 8.15 saya bilang gitu. Sampai sekarang nggak muncul, udah 2 minggu udah. Sakit hati mungkin. Iya, sakit hati. Yo, salah sopo? Yo. Iya. Wong aku ngobati orang gak oleh bayar kok. Kono saya malah Susahnya. teko saenake dhewe. Malah ate gondok pisan. Sing salah sopo? Kecuali kamu datang ke sini, ono tarife tak enteni ambek aku. Iya. Ya, Pak ya? Iya. Iya loh, oleh duit kok. Orang ngasih duit kok ditolak. Lah berhubung gak oleh bayar, wis gak oleh bayar. Waktu saya kan ada untuk yang lainnya. Ngono tekone saenake dhewe. Lah, sing salah sapa? Ate hitungane apa ya? Orang baru pisan. Jadi hitungane ya Nggak memahami mas. Kayak mungkin dianggap kayak praktek dokter. ini dipikir anak jamming, ono ngantri jam piro sampai jam piro ngono kan. Itu kebiasaan juga. Oh. Ya pelek. Wis engko teko jamine golek anu wis padha kabeh mulai kabeh ngono. Takut. Sempat ngenangi enggak orangnya, Pak? Anu. Enggak barengan sama sampean, Pak. Siapa ya? Lupa mas. Depan pagar saya suruh pulang anu. Biasanya semua pulang. Oh iya. Iya. Sekarang kali satu. Ibu sama anak itu. Iya. Ya apa? Ingat. Orang ada kepentingan kok malah datangi saenake. Oke, Rafa Raffi dari Pasuruan. Oke. Ini mulai usia berapa berobat ke Master Lim? 2 bulanan. 2 bulan. Sekarang usia berapa? Sekarang 9. 9. Berarti sekitar 7 bulan. Iya. 7 bulan berobat. Terus apa yang membuat orang tua daripada Rafa Raffi ini istilahnya selama 7 bulan ini rutin ya? Rutin dalam arti tempat terapi sendiri di rumah ya? Iya, sebentar di sini. Punya tetesannya ya? Sekarang sudah habis. Oh ya. Sekarang sudah habis, mulai rutin ke sini lagi. Iya betul, karena kan nggak mungkin tiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali ke sini. Jadi kan treatment sendiri. Oke, selama treatment sendiri di rumah dan ini datang yang untuk kesekian kalinya, apa yang membuat orang tua daripada Rafa Raffi ini bahwa anaknya sudah mulai bisa melihat apa yang membuat ya? Pertama sih lihat dari prosesnya Rafa Raffi yang satunya kan sudah ada perkembangan. Dari situ kita punya semangat bahwa motivasi lah. Hal itu juga bisa terjadi. Oh, jadi melihat dari perkembangan yang Raffi Rafa yang itu yang sebelumnya, kebetulan namanya hampir sama ya. Iya. Nah, itu sudah bisa naik sepeda, bisa. Nah, enggak, untuk Bapak Ibunya sendiri apa yang yakin nih anak yang tadinya total divonis ROP stadium berapa? 5 ya. Yang notabene yang sudah nggak bisa lihat sama sekali, sekarang apa yang membuat Bapak Ibu yakin bahwa anaknya mulai melihat ini apa? Ya, kalau di Yang Rafanya itu seneng
ngelihat ke arah cahaya kayak malam Bagaimana itu cahaya lampu gitu senangannya Mas. ngelirik Ke area lampu, Oh. ke area lampu Mas. Senang lihat sinar gitu Iya. ya. 2 minggu lalu pas baru pulang dari sini tuh kan naik kereta tuh senengannya ndelok nak jendela. Oh, senangnya lihat ke jendela gitu. Jendela lihat cahaya lah. Iya. Terus apa lagi? Iya, kalau dikasih minum tangannya bisa langsung ngambil minumnya gitu. Oh gitu. Ya, kalau biasanya kan kita suruh dulu gitu. Ah. Oh gitu. Biasanya dipegangkan gitu. Iya, sekarang enggak. Jadi kalau masih jauh bisa diambil gitu. Sekarang bisa nggapai Nggapai, gitu ya. nggapai gitu kan. Nggapai. Ini boleh. Satu. Itu ya. Terus untuk yang ini ya, adiknya? Ini masih kayak ke cahaya enggak kayak itu kan kelihatan kayak anak lawan gitu langsung Heeh. narik ke atas ini kadang-kadang ya kadang-kadang enggak Oh, masih belum. sambil kita cek ya. Ini yang sini lebar. Oh, ini butek anu yang Iya. sebelah jadi. Nah. Yang ini keruh. Ini keruh. Ini sering dikucek ini dulunya. Makanya Enggak, agak yang kanan agak malah keruh. yang dikucek itu. Yang kanan malah yang sering dikucek. Yang kiri enggak. Yang putihnya yang sini. Iya. Silau. Oh. Coba deh. Coba Mas. Ini juga keruh ya. Iya, yang kiri sama-sama keruh tapi Mm-mm. yang dikucek malah yang kanan. Yang Yang kanan. itu itu Mas. Yang dikucek yang kanan. Yang sering dikucek itu. Dia sudah mulai mengkurap ya. Iya. Ya. Itu sering goser-goser kan di anu. Iya, biasanya hidungnya aja sih Mas. Enggak boleh. Heeh. Ya kelihatannya hidungnya tapi kena semua itu. Iya, iya memang. Ya, jadi kebiasaan mereka nggak nyaman, jadi makanya harus sering dispray ya. Iya. Spraynya Masterin itu harus sering. Kalau dari ini juga bagus sih. Ya. Jadi banyak yang tanya apakah ROP bisa disembuhkan, apakah glukoma bisa disembuhkan, ya. Banyak sudah contohnya, jadi bukan 1-2 orang ya. Jadi Pak Satpol ini glukoma, nggak cuman glukoma ya, dalam arti banyak lah ya, ternyata perlahan sudah mulai berangsur-angsur pulih sembuh. Terus Akila apa aja yang sudah ibunya itu yakin bahwa Akila sudah mulai bisa melihat? Kemarin sih tetangga gendong, terus habis itu digini-gini kan itu dia tertawa. Terus dikit-dikit gitu. Kayaknya tahu atau di mana gitu, padahal di luar. Yang Dikasih ecek-ecek gitu mainan, itu dia tahu. Dari arah suaranya. itu kan nyari, Iya. bukan yang melihat. Sama iya, sama gini-gini. Cari gitu. Yang mel- Misalnya posisi kan gini, kita gini kan. Ya, Mm-mm. gitu. Yang kira-kira yakin nih anak saya mulai melihat apa itu, ibunya itu, menurut ibunya itu apa gitu? Ya, kalau di gudang gitu lebih dekat gini sama aku gitu dia agak gini ya, agak ngeliat dia Nggak pakai tertawa. suara, nggak pakai suara. Udangnya pakai suara enggak? Pakai suara. Jadi sama deket gini, kayak mungkin dia lihatnya itu dari jarak dekat mungkin. Ya biasanya memang Jarak dekat. Jadi posisi dekat gini di gudang itu agak lama dia baru ketawa. ya diminumkan lagi tetes yang kedua ya. Sudah dipakai dulu kacamatanya. Ayo, mau tetes lagi nggak? Iya. Ayo. Nah, Apa Mas? ya, Kenapa Mas? ya, bet. Heeh. Belum. Angin Pompong. Antem ini angis. Nangis ada ya? Wah, antem ini angis. Pinter. Ya, pinter ya. Ini Pinter. satu, dua. Sakit. Sakit. Masuk
masuk ya. Adik dulu. 1, 2, 3 ya. Benar. 1, 2, 3. Itu sampai mulat bareng. Bisa iya, sekarang malam-malam ya. Ya. 1, 2, 3. Iya. Jadi walaupun sudah dibilang putus, lepas ya. Kalau ditetes masih perih berarti logikanya masih nyambung. Ya, ini tadi saya ada telepon dari bukan telepon ya, WA dari pasien yang anaknya sudah divonis putus ini ya sarafnya. Ya, ini selamat pagi Master, anak saya didiagnosa dokter saraf matanya putus, dia lahir prematur, apakah bisa ditangani? Terima kasih. ROP kurang tahu, cuman dokter bilang saraf matanya sudah lepas, ada hasil USG nya juga. Ya, telepon aja biar jelas. Halo? Halo, Ya Ibu? halo, iya, Ya Ibu? Maaf. halo, oke, halo, Ya, Ibu cerita aja Ibu. halo, oh iya, saya lepas sakit. Jadi kan, saya kan prematur ya Pak ya, usia kandungan 7 bulan. Ya, setelah itu waktu bayi itu kan ke dokter mata, nah suruh ngerangsang sama cahaya matahari, ya itu masih bisa Pak, masih bisa kedip, masih bisa nganu. Terus waktu di usia 5 atau 6 bulan kemarin ya, itu dia sakit mata. Saya bawa ke dokter mata kan Pak, kan soalnya berair matanya itu, ya. Habis itu saya bawa ke dokter mata, dirujuk di rumah sakit mata Surabaya. Ya. Setelah itu sama dokter mata sana disuruh USG mata. Nah, setelah USG halo? Ya, ngomong aja Ibu. Halo. Setelah USG itu dokter mendiagnosa bahwa saraf mata anak saya itu udah lepas. Itu Pak. Terus rencananya saya kan baru dapat informasi lewat YouTube-nya Master Lin gitu ya. Master Lin itu ada yang udah lepas juga kan. Itu apakah bisa Pak? Apakah bisa Master Lim saya berobatkan anak saya ke jenengan? Bisa Ibu, besok jam 8:30 ya Bu ya. Besok. Oh gitu. Persyaratannya apa Master Lim? Persyaratannya datang aja tepat waktu. Ya. Oh gitu, nggih. Nggak Untuk ada biaya persyaratan, Bu, ya. administrasi dan Aduh. lain-lain kira-kira berapa Pak Master Lim? Biayanya nggak boleh bayar. Apanya yang mau dibayar? Ya. Kan kayak mohon maaf ya Master Lim, seperti kayak di dokter kan ada biayanya gitu loh. Lah Master Lim bukan nanti dokter kok. Saya juga menyiapkan gitu. Gimana Master Lim? Master Lim bukan dokter Ibu, jadi nggak ada tarif-tarifan Mbak. Oleh-oleh aja saya tolak kok. Ya. Oh, Kecuali siap-siap. Besok nanti Ibu 8:30 mau ya. treatment sendiri. Itu alamatnya di mana Master Lim? Ibu ketik di GPS Master LIIM muncul. Itu alamatnya di mana Master Lim? Di GPS Ibu ketik Oh, Master siap, LIIM muncul siap. ya, sudah Ya, terdaftar siap, di Master Google. Lim. Ini dari mana Ya, Bu? ya siap Master Lim. Ya. Siap. Dari mana tuh ini? Apa Pak? Ibu dari mana? Saya di Mojokerto. Oh, Mojokerto. Ya, datang Mojokerto. aja minggu tepat waktu ya, jangan terlambat, jangan lebih awal juga. Nih. Jadi gini Bu, semua pasien yang datang ke rumah Master Lim itu semuanya nggak boleh bayar, ya. Iya. Yang dibayar apa? Ya, kalau ada yang dibawa pulang. Jadi dalam arti gini,
beberapa pasien ya itu kalau mau lebih bagus di rumah juga Iya. ikut treatment sendiri. Ya. Jadi yang dilakukan apa? Gitu. Iya, yang dilakukan itu minum Satsuki, spray Masterlim sama tetes Masterlim. Jadi ada tiga macam. Nah, nanti terserah pasien mau. Oh, belinya nanti di sana gitu nggih. Nggak harus beli, Bu. Jadi gini loh. Nanti gampangannya gini. Nanti saya WA-kan ya. Nggih. Ibu pelajarin dulu. Jikalau pasien mau rutin berobat, otomatis ya bisa dilakukan treatmentnya di rumah juga, di sini juga. Nah, jadi semuanya itu saya kembalikan ke pasien. Semuanya Masterlim tugasnya cuma nolong aja. Masalah pasien nanti mau rutin mau enggak itu terserah pasien. Ya. Oh, nggih. Ya. Nggih. Gampangannya nanti ibu daftar aja ya untuk hari Minggu jam 8:30. Nggih. Nanti biar nanti kuotanya saya hitung. Nanti kalau sudah penuh kuotanya saya tutup. Ibu WA saya aja. Iya. Ya. Siap. Iya, siap. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Iya. Ya, insya Allah sudah Mas Tri. Udah ya. Oke. Ya. Ya. Ya, Ya, terima selamat. kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Apanya? Mas, Satsuki-nya ini kalau Eh? beli 5 dus baru 1. Iya, Matuki untuk 5 dus free 1 dus. Bingung ya kadang orang, kok nggak ada ini administrasinya apa segala macam. Nanti Akila beli Mas, tapi ngambilnya waktu Akila berobat diambil satu-satu gitu nggak apa-apa ya? Mas? Boleh. Oh iya. Kayak Cik Giok itu Pak Alim juga gitu. Iya. Datang ambil 2, datang ambil 2. Kan hitungannya kan apa ya, kalau bisa dibilang satu lebih hemat karena terus terang kan itu minuman harian ya. Iya. Ya, terus habis gitu yang kedua juga apa ya, dipastikan lebih rutin. Jadi nggak sempet kehabisan. Soalnya saya ini kakaknya itu sakit toh Mas. Kakaknya siapa? Kakaknya gila ini. Kemarin kan sakit. Ah. Seminggu itu muntah terus Ah. darah muntah. Akhirnya tak kasih itu langsung sembuh. Kasih 1 kilo langsung Iya. sembuh. Iya. Nah udah, intinya kan baru tahu bahwa Satsuki ini bukan cuma sekedar air minum yang untuk seger-segeran, tapi notabene dia ada fungsinya untuk regenerasi sel. Iya. Ya, Itu Mas nanti minta nomor rekeningnya ya, saya transfer. ya nanti. Jadi ngambilnya jadi cicil. Dari sana. Ya. Apalagi kan anak prematur ini kan tumbuh kembangnya ini kan penting gitu loh. Jadi nggak cuma untuk mata aja. Jadi tumbuh kembangnya dia juga lebih penting sebetulnya. Kenapa? Kebanyakan anak yang lahirnya prematur tumbuh kembangnya itu agak sedikit terlambat atau terhambat dibanding anak yang lahirnya normal. Tapi itu tidak berlaku bagi beberapa orang yang sudah minum Satsuki. Contoh Raffi Rafa, usia 1,5 tahun bisa jalan sudah. Iya. Ya kan? Sekarang usia 2 tahun bisa naik sepedaan ya. Nah, kebanyakan anak ROP kan gabung di anak ROP, anak yang lahirnya prematur kan gabung di tumbuh kembang anak prematur. Itu kan rata-rata usia 2-3 tahun mereka belum bisa jalan. Iya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kok mereka belum bisa jalan. Karena apa? Tumbuh kembangnya juga terhambat atau tidak adanya regenerasi sel. Ya. Dan kebanyakan kalau dikasih tahu ngeyel. Itu kan harusnya kan. Nah, sekarang gini, logikanya bergabung di komunitas yang sama-sama anak yang lahirnya prematur itu tentunya apa? Cari solusi. Gimana adanya suatu kesembuhan dibagikan. Bukan apa? Saling curhat. Akhirnya saling merasa ya tahulah ibu lah. Ya. Iya. Iya bun, ini bun, ini yang ngomongnya gitu terus kan? Iya. Nah, anak saya juga gitu bun, ya kan? Ini bun. Seolah-olah itu nggak ketemu solusinya, malah isinya curhat, tambah stres tambahan, ya kan? Tapi kan beberapa kalau mendengarkan anak saya sudah mulai bisa gini, anak saya mulai bisa nih, anak saya usia sekian mulai bisa ini, ya kan? Nah itu kan seneng gitu loh.
Loh, anak saya kok belum. Nah, ini saya kasih ini, saya kasih ini. Ini kan hitungannya kan ketemu toh solusi. Bukan saling curhat, saling saling meratapi nasib gitu loh ya. Ibaratnya kalau saya bilang ya. Nah, sekarang gini pertanyaan saya. Begitu Akila dinyatakan ROP, ibu seperti apa? Perasaan ibu? Rasanya sudah hancur. Heeh. Ya sedih mas. Heeh. Terus nanti masa depannya gimana? Heeh. Nanti gimana? Nah, Jadi kepikiran terus. jadi kan langsung biar gitu ya, ibaratnya Hancur banget. dunia rasanya gimana gitu ya. Rasanya nggak bisa semangat. Nah, itu yang terjadi pada beberapa orang tua yang anaknya juga meninggal ROP. Tapi di mana ada beberapa yang sudah menyikapi, contoh nih, ya, yang anaknya sudah mulai bisa melihat, bisa naik sepeda, Raffi Rafa yang sudah duluan lah ya, ibaratnya dia kan duluan ya. Jadi startnya dia usia setahun berobat rutin 6 bulan, habis itu berhenti, terus berobat rutin lagi. Sekarang udah bagus.